Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah besok di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan surat Al-Ikhlas ya. Insyaallah kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Biasanya ketika kita membaca surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ini ada beberapa, bukan kekeliruan ya, yang mungkin yang perlu kita luruskan. Yang pertama, lahabi watab, idgham bi gunnah itu, idgham bi gunnah itu berarti memasukkan suara dengungnya itu ke hidung. Jadi lahabi watab, lahabi itu masuk ke hidung. Jadi kalau hidungnya kita tutup masih ada bunyinya, berarti salah. Lahabi watab, berarti masih ada bunyinya, salah itu. Dia harusnya masuk ke hidung. Jadi kalau kita tutup hilang suaranya, itu yang benar. Yang kedua, watab. Nah ini apa namanya nih? Qalqalah kubro ya. Ada sebagian ulama itu yang membagi tiga, ada sughra, ada kubro, ada akbar. Nah ini masuknya kategorinya akbar. Tapi kalau di kita kebanyakan kubro. Jadi ditahan dulu. Lahabi watab. Watab. Ya, bukan watab, tapi watab. Sama. Watawasau bil haqqa. Haqqa. Sama. Watab. Di ayat kedua, biasanya yang keliru itu membaca huruf ghain. Ma agna itu mantul ya, mestinya nggak boleh mantul kan. Ma agna maka disebut isti'ala karena dia ngangkat angkat perut kita ya. Ma agna supaya nggak bunyi. Masih banyak tuh yang kedengeran memantulkan huruf gha sama huruf dha biasanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu masih benar tuh. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu keliru, mantul.
Mestinya fi tadlil, tadlil. Jadi nggak mantul di situ. Sama seperti huruf gha juga. Terus sayasla. Nah, ini mungkin sudah teman-teman sih. Sa. Nah, itu termasuk huruf lidah, bukan huruf bibir. Ya. Yang huruf bibir itu cuma 3. Ma, ba, sama wa. Jadi kalau bilang huruf sa, bibir nggak boleh ikut maju. Masih ada yang bilang itu sayas. Ah, itu keliru. Jadi bibir nggak boleh ikutan maju sebenarnya. Sayas la naran dzata lahab. Yas. Sama cara membaca qalqalah. Qalqalah itu dia sebenarnya kan mantul dengan sendirinya. Babi bu babe. Bukan kasab. Nah, ada 2 keliru. Yang pertama ditahan. Wama kasab. Nah, itu salah. Yang kedua yang nggak dipantulkan. Wama kasab. Sayasla naran dzata lahab. Nggak mantul. Ah, itu cara bacanya nggak mantul ya. Mantul, nggak mantul itu. Harusnya dimantulkan. Lahab. Nah, gitu. Itu terkait dengan bacaan. Insya Allah kalau sudah di Asyifa sih bacaannya mantap sebenarnya. Mantap. Mantul udah. Ini surat Al-Lahab ini satu-satunya surat yang ngomongin orang. Dari ayat awal sampai ayat terakhir ngomongin orang aja, tentang satu orang. Khusus. Jadi dalam sastra Arab itu sajak atau syair itu dibuat tergantung temanya apa. Jadi ada syair itu yang dibuat untuk merayu perempuan misalnya, lawan jenis. Senyummu bagaikan rembulan, bola matamu indah kebiru-biruan, membuat siapapun yang menatapmu mabuk kepayang. Kayak gitu tuh disebutnya dengan ghazal. Ghazal itu artinya syair atau puisi yang dibuat khusus untuk merayu lawan jenis atau perempuan. Ada syair-syair dibuat untuk memuji orang, baik sifat, karakter, fisik gitu. Itu disebut dengan madah. Kayak Hasan bin Thabit itu membuat gubahan syair memuji fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih tampan darimu, yang lebih indah darimu belum pernah mataku melihatnya. Yang lebih ganteng darimu belum pernah ada wanita manapun yang mampu melahirkan laki-laki atau anak laki-laki seganteng Anda. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau tercipta tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau diciptakan oleh Allah tapi hasil request. Gimana tuh request? Kita kalau datang malaikat ditanya mau request bagaimana ya? Pasti kita request yang cakep-cakep dong ya. Yang matanya, yang pipi ada lesungnya kalau tersenyum. Senyum, kalau senyum gak senyum ada lesungnya itu bahaya, kempot namanya. Jadi pas senyum aja ada lesungnya. Itu namanya madah, memuji, menyanjung seseorang atau satu suku misalnya, baik sifat atau karakternya. Itu dalam adab maqablal Islam dulu itu ada seorang bapak itu punya anak 10 perempuan. Tapi jangan ditanya dari bini berapa, karena dulu banyak bini boleh kan. Pokoknya dia punya 10 anak gadis, nggak ada yang melamar. Udah pusing 7 keliling, kok anak saya nggak ada yang nyolek-nyolek nih ya. Akhirnya dia bayar penyair itu untuk memuji-muji ke 10 putrinya di pasar Ukaz namanya. Jadi dulu di Mekah itu ada nama pasar Ukaz. Itu diperjualbelikan bukan cuma baju dan makanan. Itu syair diperjualbelikan di sana. Tinggal bayar penyair, apa kita kebutuhannya. Dia ingin anak-anaknya ini ada yang melirik.
Maka dibayarlah seorang penyair naik ke atas panggung, dia baca syair memuja dan memuji putri-putri itu. Selesai, belum turun dari panggung itu 10 anak gadisnya laris manis Tanjung Kimpul. Habis semuanya diborong. Nah, itu namanya madah, memuji. Ada namanya rosa. Rosa itu gubahan syair-syair yang dibuat untuk menang seseorang yang sudah meninggal. Disebut rosa. Kayak Al-Mutanabbi kalau tidak salah itu dia buat ketika ibunda tercintanya meninggal dunia, dia buat gubahan syair. Apa kata dia? Walau lam takuni binta akrami walidin lakana abakil dokhma kaunukili umman. Bu, meskipun kau bukan putri seorang bangsawan, tapi aku yakin bapak moyangmu itu bangga punya putri sepertimu karena mampu melahirkan putra seperti saya. Itu namanya rosa. Nah, ada model terakhir. Syair dibuat untuk menjatuhkan derajat seseorang, untuk menghina seseorang, untuk merendahkan seseorang. Nah, itu namanya hija. Hija, ya, hija itu. Al-Quran datang itu dengan uslub, dengan gaya syair tadi. Di Al-Quran ada puji-pujian. Di Al-Quran ada berbicara orang yang sudah meninggal. Kisah-kisah Nabi terdahulu. Al-Quran punya apalagi tadi? Madah, rosa, ghazal nggak ada lah. Merayu-rayu nggak ada di Al-Quran. Nah, ada model hija. Hija ini berarti menyebut keburukan, kejelekan seseorang, baik sifatnya, karakternya, kepribadiannya, atau kabilahnya. Itu disebut dengan hija. Yang tujuannya untuk merendahkan derajat seseorang. Nah, dalam Al-Quran itu bisa kita temukan diantaranya dalam surat Al-Masad ini. Jadi surat Al-Masad ini, kalau melihat gaya bahasa atau dari sajak dan isi kontennya, itu kalau di dalam syair itu modelnya disebut dengan hija. Karena isinya itu semuanya menjatuhkan, menjelek-jelekan Abu Lahab. Maka saya kasih judul kecil ya untuk surat Al-Lahab ini, namamu akan dikenang, maka jangan tinggalkan kenangan buruk. Kalau ada pepatah Arab itu mengatakan innamal mar'u haditsun man ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setiap kita akan jadi bahan cerita sepeninggal kita. Besok kita akan mati. Setelah mati, orang akan menceritakan tentang kita. Maka buatlah sebelum kita mati ini jadi bahan cerita yang baik. Begitu kita mati, orang menceritakan yang baik-baik. Kayak Coach Stephen. Kalau kita baca ya, Insya Allah, luar biasa dahsyat. Kita sebelumnya kenal siapa beliau dan tahu kiprah perjuangannya gitu. Tapi mungkin pengetahuan kita tidak seperti setelah dia meninggal. Setelah meninggal, ya Allah, kebuka ini, begini. Selama ini dia sembunyikan, Masya Allah. Mungkin di sini juga ada yang begitu. Tinggal tunggu matinya aja. Baru kita tahu gitu. Tinggal siapa mau duluan. Zaki dulu itu. Kita baik akan jadi kenangan baik, kita buruk akan jadi kenangan buruk. Maka jangan seperti Abu Lahab. Ya. Baik. Pertama tentang sebab turunnya surat ini, surat Al-Lahab. Dalam beberapa tafsir-tafsir klasik ya, kayak Ad-Durr Al-Mansur, Al-Qurtubi, At-Tabari dan juga Ibnu Katsir diceritakan ada 3 kisah yang saya kutipkan. Yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau telah berkata, lamma nazalat, tatkala turun surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Wa rahtaka minhumul mukhlisin. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida as-Safa. Jadi setelah turun surat Asy-Syu'ara ayat 214, itu perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Sebelumnya Rasul dakwanya sembunyi-sembunyi aja. Istrinya, anak-anaknya, teman-teman dekatnya, besti-bestinya lah, best friend-nya lah, kayak Abu Bakar, Utsman dan seterusnya. Tapi belum diekspos, belum disampaikan secara terang-terangan. Sampai kemudian turunlah surat Asy-Syu'ara 214
Ini start awal dakwah secara jahr. Dakwah secara terang-terangan. Itu pun diawali dengan ashiratakal aqrabin, keluarga dekat dulu. Maka kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida as-Safa. Keluar Rasul dari rumah beliau, naik ke bukit Safa. Setelah itu fahatafa, ya sabahah. Rasul naik ke atas bukit Safa lalu berteriak. Apa teriakannya? Ya sabahah. Ya sabahah ini ungkapan lah ya dalam bahasa Arab. Sabahah itu pagi lah. Jadi dari kata sabah. Tapi maksudnya adalah ungkapan informasi kalau ada bahaya mengancam. Kalau di masyarakat pedesaan itu kan informasi itu pakai kentongan. Itu bunyi kentongan beda-beda maknanya. Kalau tong 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 biasanya aman kan? Tapi kalau tong 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 tong, nah itu ada kebakaran. Kalau tong 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 cepat gitu, itu udah kemalingan biasanya. Ya. Kalau tong 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 hilang berhenti, hilang lagi tong 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 tong, ah itu berarti dibajak. Itu ada bocah nakal iseng diambil sama dia dipukulin. Kalau nggak ada iramanya jelas ya. Jadi bunyi kentongan itu kadang bisa bikin orang panik gitu. Bunyi kentongan doang. Kalau bunyinya tadi tong 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 tong, wah ada apa nih? Ada sesuatu nih. Itu orang udah panik satu kampung. Nah panggilan-panggilan di masyarakat Arab itu belum, dia nggak kenal kentongan, dia cukup teriakan. Jadi teriakan macam-macam. Di antara teriakan yang sangat ngeri itu adalah ya sobahah. Jadi bunyi kentongan itu, kalau bunyi kentongan yang paling dahsyat itu. Mungkin ada kasus pembunuhan biasanya. Yang paling sering bikin heboh itu. Kalau udah maling, bunyi maling, paling ayam, lalu nggak kambing, udahlah biarin gitu. Orang nggak terlalu. Tapi kalau udah pembunuhan, wah itu orang udah panik luar biasa biasanya. Nah di masyarakat Arab itu dahulu ucapan atau ungkapan ya sobahah itu panggilan gawat darurat. Maka Rasul di atas bukit Safa teriak, ya sobahah. Itu orang begitu dengar suara itu, lari kalang kabut. Yang lagi masak, langsung ditinggal masaknya. Matiin kompor nggak bisa, zaman itu bukan pakai kompor, pakai tungku, pakai api. Gimana matiinnya? Tinggal. Mungkin yang lagi makan beberapa suap, begitu ada panggilan, berhenti makannya, lari dia. Mungkin ada yang lagi mandi, belum kelar mandinya, langsung cepat-cepat lari juga dia. Baru. Sampai orang kemudian ngumpul di bukit Safa itu. Begitu udah ngumpul, mereka kaget. Yang manggil adalah Muhammad bin Abdullah, orang yang belum pernah sekalipun berdusta. Berarti kalau manggil ini ada something yang paling bahaya lah ya. Something wrong ya. Bukan cuma wrong itu. Urgent lah. Lalu kata Rasulullah SAW, begitu orang pada ngumpul, ada apa Muhammad? Ada apa Muhammad? Kata beliau, Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan takhruju bi safhi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Bagaimana menurut kalian jika aku katakan di balik bukit ini itu ada pasukan yang sudah siap dengan tentara berkudanya mau menghancurkan dan menyerang kota Mekah? Apakah kalian percaya sama saya? Kata mereka, ma jarrabna alaika kadziban. Kami belum pernah sekalipun dengar kau dusta. Jadi percaya. Maka kata beliau, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Maka aku sampaikan kepada kalian wahai penduduk Mekah, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah yang diutus untuk mengingatkan kalian bahwa di hadapan kalian ada siksa yang pedih. Dengar begitu, faqala Abu Lahab. Abu Lahab kemudian berdiri, dia bilang, tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'tana. Apa istilahnya kalau tabban itu? Mohon maaf ya, brengsek kayak gitu. Siake, apa kalau bahasa Betawi. Sontoloyo, apalagi. Celaka, ya, kira-kira begitulah. Tabban laka ya Muhammad. Celaka ente Muhammad. Alihada jama'tana. Apakah gara-gara ini kamu cuma mau bilang ini nazirun lakum baina yadayya adzabun syadid? Kita dipanggil, yang lagi lihat ini pakai anduknya, ini belum ini nih. Andukan doang datang sini. Ini masak nih belum kelar ditinggal. Ini makan belum kelar. Cuman mau dengerin begitu doang. Wah, sontoloyo, kira-kira begitulah. Ya kayak tadi kentongan tong 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 gitu, orang udah ngumpul, ada apa nih? Ada pembunuhan. Enggak, itu ada kucing saya hilang misalnya gitu kan.
Oh, kesel lah orang. Sontoloyo gitu lagi apa nih? Datang sini. Kira-kira begitu. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Tabban laka. Innama jama'tana lihada. Kau kumpulkan kami dengan panggilan yang bikin kita panik satu kota itu. Tiba-tiba cuma mau ngomong begini. Celaka ente. Kira-kira begitulah. Summa qama. Kemudian berdiri pergi. Fanazalat. Maka turunlah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Terusnya sampai selesai. Jadi dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Langsung Allah balas dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa artinya? Celakalah, sontoloyo lah, apalagi brengsek lah, apalagi kurang ajar lah. Kurang ajar masih mending, dia ada ajar tapi kurang. Ini nggak ada ajar. Nggak ada ajar. Lebih parah lagi. Nah itulah hija itu. Jadi ada yang menghina dibalas langsung menghina. Nah, ini balas lagi. Nah, itu namanya hija tadi kita sampaikan. Maka ini orang nih mengucapkan kalimat-kalimat jelek, kalimat-kalimat buruk untuk menjelek-jelekan Rasulullah. Langsung Allah yang balas. Insya Allah. Langsung kata Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu pertama. Riwayat Ibnu Abbas. Yang kedua dari Abdurrahman bin Zaid. Kata beliau, anna Aba Lahab ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu hari Abu Lahab pernah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, "Madza u'ta in amantu bika ya Muhammad?" Muhammad, seandainya aku nih masuk Islam, aku dapat apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yu'ta al-muslimun." Ya, yang kau dapat ya sama yang akan Allah berikan kepada semua orang beriman. Lalu katanya, "Ma alaihim fadl." Orang-orang muslim yang jadi pengikutmu, iya, itu para budak, orang-orang hina, orang-orang miskin, orang-orang gak punya apa-apa. Dia masuk Islam, dapat apa? Lalu saya masuk Islam, derajat saya sama dengan mereka. Oh, sontoloyo ente. Ah, itu. Keluar lagi kata-kata sontoloyo. Wa ayyu syai'in tabtaghi. Terus kamu mau apa lagi? Langsung dia mengatakan tabban li hadza min din. Celakalah. Ya tadi mohon maaf nauzubillah min dzalik, brengsek atau sontoloyo atau apalah bahasa-bahasa seperti itu. Apa nih agama? Kita sudah orang-orang yang mulia, syurafa, orang-orang yang terhormat, tiba-tiba begitu masuk agama ini, derajat kita turun selevel dengan para budak. Selevel dengan orang-orang miskin. Apa nih agama? Bukan memuliakan malah merendahkan. Pergilah dia. Fa anzalallahu fihi tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka Allah turunkan surat Al-Lahab ini. Sebagian mengatakan ini pertanyaan ngejek aja. Jadi sebenarnya Abu Lahab memang tidak ingin beriman. Tapi sebagian lagi mengatakan sempat terbesit keinginan pengen masuk Islam juga. Maka nanya gitu. Penasaran lagi. Penasaran gitu. Jadi saya kalau masuk agamamu dapat apa saya? Ya samalah sama yang lain. Langsung nolak. Kayak ada orang kepo, ini partai baru nih, kayaknya cocok juga nih masuk. Datang. Saya kalau masuk sini saya dapat apa? Oh iya betul. Kalau dibilang, oh nanti tenang. Tangsel ini kalau suara kita dapat sekian, kamu jadi jabatnya, kamu jadi gubernurnya, kamu jadi wali kotanya, kamu jadi anggota dewannya. Nah dia oke lah, tanda tangan. Tapi kalau dapat apa? Ya sama lah sama yang lain. Kalau dapat jabat, kalau enggak ya enggak gitu. Nah langsung, apa nih partai? Nggak bikin saya dapat jadi apa-apa ini. Oh, udah tinggalkan. Nah, itu Abu Lahab pikir begitu. Di agama itu untuk komersil. Jadi kalau ada keuntungan, oke. Nggak ada keuntungan, nggak mau. Maka dia mengatakan tabban lihada min din. Celakalah agama ini. Karena dia menjadikan orang-orang mulia setara dengan orang-orang hina. Maka turunlah surat Al-Lahab ini. Yang ketiga, masih dari Abdurrahman bin Kaisan. Tadi Abdurrahman bin Zaid, sekarang Abdurrahman bin Kaisan. Beliau mengatakan, kana idza wafada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafdun intalaqa ilaihim Abu Lahab fa yas'alunahu an Rasulillah wa yaquluna anta 'alamu bih.
Fayaqulu lahum Abu Lahab innahu kadzdzabun sahir. Fayarji'una anhu wa la yalqawnahu. Fa'atahu wafdun fafa'ala ma'ahu mithla dzalik. Jadi dulu itu begitu Rasul mendeklarasikan diri sebagai nabi dan rasul, itu kabilah-kabilah dan suku-suku yang ada di Arab akhirnya pada kepo juga. Ini siapa nih orang kok ngaku-ngaku gak tanggung-tanggung. Kalau ngaku jadi pemimpin masih oke. Ngaku jadi orang hebat oke. Ini ngaku jadi nabi utusan Tuhan. Maka saling mengirim utusan. Beberapa orang dikirim datang ke Mekah. Abu Lahab itu dia duduk di gerbang masuk kota Mekah. Dia tungguin. Ada kabilah dari mana nih? Langsung datang. Kalian dari mana? Kami dari Bani Fulan. Mau kemana? Ini kita kepo. Itu katanya di Mekah sini ada orang-orang ngaku jadi nabi dan rasul. Iya betul. Kamu tahu nggak saya siapa? Siapa? Saya pamannya dari Muhammad yang ngaku nabi. Oh, kau pamannya ya? Iya. Saya lebih tahu tentang dia. Terus jadi gimana? Itu dia benar nabi apa enggak? Langsung dia katakan innahu sahirun kadzdzab. Kalian nggak usah ketemu sama tuh Muhammad. Cukup sama saya aja. Dia itu sahirun, tukang sihir, kadzdzab lagi pendusta. Ini benar kamu yang ngomong? Benar, saya ini pamannya. Tanya nih orang nih, ini saya pamannya nih. Saya tahu dari bayi, dari oroknya saya tahu. Dari kecilnya saya tahu. Ya. Saya tahu dari kecilnya. Itu anak itu, sahirun kadzdzab, tukang sihir dan pendusta. Kalian gak usah ketemu dia. Habis waktu aja, balik sana balik. Iya ya, pamannya aja gak percaya. Masa kita dari jauh percaya? Pergi. Luar biasa tuh. Nanti datang lagi, begitu lagi. Dahsyat luar biasa tuh Abu Lahab. Atau model kedua, nggak sempat ketemu nih. Jadi nggak ketemu Abu Lahab, tahu-tahu dia sudah ketemu Rasulullah. Begitu setelah ketemu Rasulullah, mereka datang dengan penuh keraguan, ketemu Rasul, pulang dengan penuh keyakinan. Karena udah ketemu Rasul langsung. Yakin, ini benar Nabi emang ini. Emang benar Nabi ini. Begitu sampai keluar di gerbang, ini kok ada yang lolos nih, lewat nih. Dari mana? Abu Lahab langsung datang nyamperin. Kalian dari mana? Kami habis ketemu dengan Muhammad. Terus. Dia benar seorang nabi dan rasul. Kamu tahu nggak saya siapa? Kamu siapa? Saya pamannya. Saya tahu lebih tahu terhadap dia daripada kalian. Kalian cuma baru ketemu sekarang. Saya sekian puluh tahun tahu nih. Itu bocah kemarin sore. Dia itu sahirun kadzdzab. Dia adalah tukang sihir lagi pendusta. Masa sih? Iya. Gak usah percaya itu. Tapi kata-katanya sangat meyakinkan. Emang dia itu tukang sihir. Jadi kalian itu disihir sebenarnya. Wah, itu kurang ajar Abu Lahab tuh. Akhirnya setelah itu nggak percaya jadi orang ini. Iya ya, ngapain kita percaya sama ini orang? Pamannya aja ternyata nggak percaya. Waduh, luar biasa. Sontoloyo. Ada yang kekeh, nggak percaya sama Abu Lahab. Enggak, pokoknya kami harus ketemu dulu sama dia. Kalau udah ketemu, oke lah ntar kita lihat, biar kita sendiri yang menilai. Ada yang begitu, kekeh. Apa kata Abu Lahab? Jangan, ini dia lagi kami pasung. Muhammad itu. Dia suka nyakarin orang, mungkin suka gigit apa segala macam. Ganti, sekarang Majnun. Tadi sahir, kadzdzab. Ditambah yang ketiga, Majnun, gila. Kamu mau ketemu orang gila? Nanti kamu dilemparin batu segala macam. Masa sih gila? Iya. Masih kami pasung dia, kami sedang ngobatin dia. Akhirnya, oh yaudah, gak usah ketemu, kita pulang. Akhirnya mereka pulang. Berbagai macam cara dihalang-halangi orang ketemu Rasulullah. Yang biasa. Maka turunlah surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Ya Allah. Jadi kalau ada orang tuh mau nanya-nanya tentang pesantren Asyifa, jangan. Abu Lahab tuh. Itu ada ngaji apa tuh? Saya pengen ikut. Enggak usah itu enggak usah. Itu Abu Lahab tuh. Provokator dia. Mungkin di gerbang sini, gerbang sana, enggak tahu lah kita. Mending ngumpul di sini aja main gaple. Udah Abu Lahab banget itu. Daripada ngaji ngantuk-ngantuk capek, mendingin balak 6. Nah, itu Abu Lahab. Maka turunlah surat Al-Lahab ini. Dari
awal ayat sampai akhir ayat semuanya mencaci, mencela dan menghina Abu Lahab. Kok bisa satu surat full? Karena memang satu kehidupan dia full itu semua isinya hanya mencaci dan mencela Rasulullah. Hariannya. Iya, sempet-sempetnya gitu loh. Dia diri di depan gerbang itu nungguin orang. Dan zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kan ada medsos. Tahu nih siapa mau datang, berapa orang jumlahnya kan ketahuan. Jam sekian, oh ya udah kita nungguin aja, jam sekian dia baru datang. Zaman dulu kan nggak ada, ditungguin aja tuh. Boleh jadi seharian nggak ada yang datang sama sekali. Dari pagi sampai sore duduk aja di situ. Nanti besok begitu lagi, sampai dia ketemu ada rombongan. La ilaha illallah. Jadi seluruh waktunya dihabiskan untuk menghina, mencaci, mencela dan mencemooh Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat sepenuhnya itu menghina dan mencaci serta mencela Abu Lahab. Insyaallah. Tapi meski begitu kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu masih ada sisi baiknya. Di hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hari apa lahirnya? Senin. Waya apa? Kalau kata orang Betawi waya apa itu apa ya? Apa bahasa Indonesia yang baik dan benar apa itu waya apa itu? Ya waktu apa? Pagi, siang, sore, apa malam gitu. Lahirnya waktu fajar. Waktu fajar. Berarti hari Minggu malam Senin itu Abu Lahab ngutus Suwaibah, salah satu budaknya. Suwaibah, kamu ke rumah Aminah sana. Jadi rumah Abu Lahab dengan rumah Rasulullah itu nggak jauh, itu dekat. Terus ngapain wahai tuanku? Itu Aminah itu udah pembukaan berapa tuh? 3 atau berapa? Dia mau melahirkan anaknya. Tolong kamu tungguin di sana. Terus laporkan kepadaku anaknya yang lahir laki-laki atau perempuan. Tungguin sampai fajar. Begitu fajar itu lahir, dilihat bayinya laki-laki, langsung lari Suwaibah ke rumah majikannya, ke rumah Abu Lahab. Wahai tuanku, anjabat Aminah. Aminah sudah melahirkan. Anaknya apa? Laki-laki. Seneng luar biasa Abu Lahab karena punya keponakan laki-laki. Langsung dia katakan, anti ahrara. Mulai sekarang wahai Suwaibah kau bebas. Karena aku bahagia punya keponakan laki-laki. Saking senang lahirnya Rasulullah, dia merdekakan budaknya. Budak itu ya, yang udah agak-agak mohon maaf ya, yang bodinya udah mulai ke samping dan ke depan, itu harganya 100 jutaan. Kalau yang bodinya masih gitar Spanyol, itu 500 juta itu. Jadi seandainya Suwaibah, nggak tahu kita modelnya gitar Spanyol atau sudah, nggak tahu lah itu. Jadi kalaupun seandainya sudah model-model yang agak-agak itu minimal 100 juta harganya. Jadi Abu Lahab tuh infak, sodakoh di hari lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya 100 juta itu Abu Lahab tuh. Kita kira-kira berapa juta tuh lahir Rasulullah kita berinfak? Kalau kita berinfak 100 juta baru sama dengan Abu Lahab. Kalau di bawah 100 juta jangan ngenyek Abu Lahab kita. Kalah masih kita infaknya Abu Lahab. Insyaallah. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan setiap hari Senin Abu Lahab itu siksanya diringankan karena saking bahagia dia dengan lahirnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita umatnya nggak bahagia di hari kelahiran Rasulullah, ya patut dipertanyakan, kalah kita sama Abu Lahab. Abu Lahab aja senang. Meskipun Abu Lahab Allah sebut dalam satu surat itu semua sisi keburukannya, tapi ternyata masih ada sisi baik, yaitu dia bahagia dengan lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Taib itu berkaitan dengan sebab turunnya surat Al-Lahab ini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki paman-paman. Jadi paman-paman Rasulullah terhadap dakwah beliau terbagi 3. Yang pertama menerima dan beriman. Ya, jadi mendukung dan beriman. Seperti Hamzah, seperti Abbas bin Abdul Muttalib sudah mendukung, beriman pula. Yang kedua mendukung tapi nggak beriman. Seperti Abu Talib. Abu Talib dukung, support 100%. Bahkan ketika Abu Talib masih hidup, orang itu nggak ada yang berani nyentuh Rasulullah secara fisik. Ngomongin dari belakang, ngomongin dari jauh, menghina, mencaci dari belakang, oke. Tapi nyentuh fisik Rasulullah nggak ada yang berani selama Abu Talib masih hidup. Karena dia jamin, pokoknya kalian suka tidak suka terhadap keponakanku terserah. Tapi kalau kalian macam-macam nyentuh fisik keponakanku, kalian berhadapan dengan saya. Semua kicep, semua takut. Abu Jahal,
Abu Lahab apalagi adiknya kan? Nggak berani dia. Siapa lagi? Utbah Ibn Rabi, Walid bin Mughirah. Ini pentolan-pentolan kafir Quraisy semua nggak ada yang berani. Main fisik ke Rasulullah nggak ada yang berani. Kenapa? Karena Abu Thalib sudah menjamin. Pertanyaannya siapa Abu Thalib? Kok sedemikian ditakuti oleh satu penduduk Mekah? Apakah dia orang kaya? Bukan. Dia bahkan di antara paman-paman Rasulullah yang paling miskin itu Abu Thalib. Saking miskinnya dan anaknya banyak. Biasa di kita juga begitu. Kalau yang kurang secara materi anaknya banyak. Mohon maaf ya, tapi nggak juga ya. Ada juga yang anaknya banyak, hartanya berlimpah ya. Saking banyak dan hartanya kurang, maka nggak sanggup ngurus anak-anaknya. Itulah sebabnya Ali dipinta oleh Rasulullah, diasuh oleh Rasulullah, supaya ya meringankan beban pamannya lah. Karena Rasul pernah dulu diasuh oleh pamannya kan, balas jasa lah. Miskin secara ekonomi. Kenapa dia hormati? Mungkin dia pejabat, dia bukan pejabat. Dia bukan pemimpin, bukan. Terus kenapa dihormati? Jawabannya cuma satu. Karena Abu Thalib juru kunci Ka'bah. Itu aja. Apa itu juru kunci Ka'bah? Kalau bahasa sekarang itu DKM, ngurus masjid. Zaman itu DKM dihormati luar biasa, Masya Allah. Zaman sekarang Allah cuma DKM ngomong. Nah, urus masjid dihormati, dimuliakan itu dulu. Masya Allah, dahsyat. Abu Thalib sempat pengen masuk Islam. Beliau dicatat oleh para ahli sejarah membuat sebuah syair. Apa kata beliau? Wa aradtu lahu dinan wa qad araftu annahu min khairi adyanil bariyati dina. Laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Thalib, saya pernah ditawarkan sebuah agama. Wa qad araftu annahu min khairi adyanil bariyati dina. Yang saya yakin tahu betul agama ini adalah agama yang paling terbaik yang ada dalam sejarah sepanjang kehidupan manusia. Jadi Abu Thalib tahu nih agama ini benar. Agama ini adalah ajaran yang paling baik, paling utama. Ya. Makanya dia suruh Ali untuk mengikuti Rasul SAW. Suruh Ja'far, ilzam Muhammadan. Kamu harus ikut sama Muhammad itu. Kau harus jadi pendukungnya. Ja'far bin Abi Thalib ketika hijrah ke Habasyah, ini kan beliau nih yang jadi jubirnya itu. Ketika ditanya sama Najasyi, orang udah panik nih. Kita ditanya gimana, interogasi nih. Udah jawab aja. Ditunjuklah Ja'far ini. Begitu ditanya bagaimana Muhammad itu, dijelaskan pengikutnya, terus sampai bagaimana menurut kalian tentang Isa bin Maryam. Dibacalah surat Taha itu. Nangis meleleh air matanya Raja Najasyi itu. Dia mengatakan, baru kali ini saya dengar orang ngomong tentang Isa dan Ibunda Maryam dengan kalimat yang begitu indah, sama sekali tidak mencela dan mencaci, tapi juga tidak berlebihan dalam memuji. Padahal yang dibaca adalah Al-Quran. Memang Allah yang memuji kan. Ja'far. Jadi Abu Thalib tuh percaya, yakin bahwa ajaran Rasulullah SAW itu adalah yang paling benar. Kenapa dia tidak beriman? Jawab dia, laulal malamatu au hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena saya khawatir orang-orang akan mencemooh saya, mencela saya. Oh, kita udah hormat sama dia, kita muliakan dia sebagai penjaga pintu Ka'bah itu. Ya. Kita muliakan dia, kita dengar suaranya. Kok dia maunya ikutan sama anak kemarin sore? Nah, kalau bukan karena itu, lawajadtani samhan bidzaka mubina. Pasti kau akan mendapatiku menerima agama ini dengan penuh lapang dada. Insyaallah. Tapi itulah hidayah. Jadi, kita hanya bisa ikhtiar memberikan hidayah irsyad. Jadi hidayah itu ada dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad ngasih tahu kayak pesantren Asyifa di sebelah mana ya? Bapak lurus, mentok, belok kanan, setelah itu belok kiri. Nanti belok kanan lagi, belok kiri lagi. Berapa belokan? 2 aja, kanan sama kiri. Cuma kanannya 3 kali, kirinya 2 kali. Itu namanya hidayatul irsyad, ngasih tunjuk, ngasih tahu. Tapi nggak nganterin sampai ke tempat, cuma ya ngasih tahu aja. Adapun kalau ayo Pak saya anter, dianterin sampai ke sini. Itu namanya hidayatul taufik.
Kita ini sekarang ini sedang mempelajari hidayah, tapi hidayatul irsyad. Ya, saya nyampaikan apa yang saya tahu, mungkin Bapak juga sama menyampaikan apa yang diketahui, itu hidayatul irsyad. Tapi ngerubah hati orang jadi beriman atau tidak, ngerubah hati orang berubah jadi baik atau tidak, itu adalah hidayatul taufik, dan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Rasul ngajak pamannya, ngingetin pamannya, berkali-kali ngajak, berkali-kali. Sampai akhir hayat ketika Abu Thalib itu mau meninggal, datang tuh Rasulullah SAW. Dalam sekarat itu, kata Rasulullah, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka indallahi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, bilang aja la ilaha illallah. Bilang itu aja. Besok hari kiamat kalau kau ucapkan ini sebelum kau meninggal, aku akan memohonkan pertolongan kepada Allah agar kau diselamatkan dari siksa neraka. Ya Allah. Itu udah mau tuh. Datang nih. Brengsek. Abu Jahal, cebong-cebong. Jangan mau. Masa kau mau ikutin anak kemarin sore, kau tinggalkan ajaran nenek moyang kita? Abdul Muthalib matinya tidak ikut ajarannya Muhammad. Ngapain kau ikut-ikut? Akhirnya mikir bimbang. Riwayat yang rajih itu, beliau kemudian mengatakan, ana ala millati Abdul Muthalib. Saya tetap ikut ajaran atau agamanya Abdul Muthalib. Maka Abu Thalib, menurut riwayat yang lebih rajih menurut kami, meninggal tidak dalam kondisi muslim. Itu yang membuat Rasul sangat sedih, sakit luar biasa. Lalu beliau mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Pasti wahai paman, aku akan memohonkan ampun kepada Allah. Aku akan beristighfar kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa dan kesalahanmu selama saya tidak dilarang. Jadi istighfar. Ya Allah, ampuni paman saya. Sampai kemudian turun surat apa itu? Kita buka dalam Al-Quran. Soalnya nggak ada ya. Maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Maka nalin nabi. At-Taubah 113. At-Taubah 113. Ini saya buat ya tadi. Iya. At-Taubah 113. Setelah jelas orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi ternyata Allah larang. Rasul mengatakan la astaghfiruna laka ma lam unha anhu. Saya akan mohonkan ampun kepada Allah untuk wahai paman selama tidak dilarang. Ternyata Allah larang dalam surat Taubah ini. Tidak boleh seorang nabi atau orang beriman memohonkan ampun untuk orang yang beda agama, yang mati tidak dalam kondisi iman. Meskipun itu keluarga, kerabat, orang yang sangat kita cintai, ya, dekat dengan kita, tetap nggak bisa. Abu Thalib dekat sekali, bahkan mendukung dan menopang dakwah Rasulullah, tapi tetap Allah larang, nggak bisa. Jadi nggak boleh kita mendoakan kepada orang yang mati dalam kondisi tidak muslim. Tapi ini saudara saya Ustadz, boleh nggak sih datang bertakziah? Boleh, datang aja. Nggak apa-apa. Boleh. Mati, meninggal, kita datang. Hadir boleh. Tanpa harus mengucapkan
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu dan seterusnya, nggak perlu. Datang aja. Ya. Termasuk orang tua. Orang tua datang boleh, nggak apa-apa, hadir pemakamannya. Mungkin sampai ke pemakaman, tapi tidak memohonkan ampun kepada Allah. Jadi ya Allah ampuni, menghormati. Ya, dalam bab muamalah nggak apa-apa. Datang, kita lihat, kita ya sampai selesai pemakamannya lah, nggak apa-apa. Tapi tidak mendoakan. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, nggak boleh. Meskipun itu kerabat berdasarkan ayat ini. Tapi kalau dia muslim, doakan. Tapi nggak pernah sholat Ustadz. Sholat nggak sholat urusan dia lah. Tapi kita boleh mendoakan. Kecuali ada salah satu pendapat dalam siasah syariah itu, Ibnu Taimiyah mengatakan, ada salah satu pendapat kalau nggak sholat, maka nggak perlu kita takziah, nggak perlu disolatin. Mati langsung pendem aja udah. Tapi ini nggak dipakai dalam pendapat mayoritas ulama. Karena kalau begitu banyak banget orang mati kagak disolatin. Ini kenapa gak ada yang nyolatin? Gak pernah kelihatan di masjid, ngapain disolatin? Orang juga kagak ini. Mau azan ngebledur dia masih balak 6. Cekih gitu. Ngapain disolatin? Nah, itu pendapat itu gak kita pakai. Ya. Tetap kalau dia muslim KTP-nya, mati masih KTP-nya gak berubah, masih statusnya muslim, maka mati kita sholatin. Ya, tetap kita sholatin. Hak dia sebagai muslim. Adapun dia sholat nggak sholat itu urusan dia dengan Allah. Ya, mungkin dia digaplok sama malaikat dalam kubur, digetok apa segala macam, itu urusan dia lah. Tapi tanggung jawab kita memberikan hak kepada saudara kita yang muslim adalah mendoakan. Tetap. Dan tetap mendoakan yang baik-baik. Ya, jangan diburuk-buruk. Mati syukur. Nah itu nggak boleh ya. Dia punya utang sama saya Ustadz, belum dibayar. Berapa sih utangnya? Nggak banyak Ustadz, cuma semangkok bakso. La ilaha illallah. Cuma semangkok bakso aja. Masalahnya waktu itu Ustadz, dia yang ngajak. Saya udah mau jalan kan, tiba-tiba saya disuruh bayar. Itu kesel mangkalnya sampai sini Ustadz. Maka mati saya nggak ikhlas sama dia. Nggak boleh ya, tetap kita ikhlaskan lah. Kalau nggak ikhlas ya tagih sama keluarganya. Kalau nggak malu mah. Biasanya kan sebelum meninggal kan diumumkan kan. Ya mohon maafkan nih yang meninggal keluarga kami, mungkin ayah, mungkin ibu. Jika ada sangkut paut masalah hutang piutang, silahkan datang menghubungi. Itu biasanya. Ya kalau merasa memang harus dibayar, datanglah ngomong sama keluarganya. Jangan diam-diam. Karena kalau kita diam, hari kiamat kasihan dia kan. Kalau datang ke keluarganya mungkin dibayar. Dan buat ahlul bait atau keluarga yang ditinggalkan, kalau ada yang ngaku, maka bayarkan hutangnya. Kecuali misalnya, saya kenal juga kagak nih orang Ustaz, gak pernah ketemu, atau tiba-tiba datang ngaku-ngaku aja nih. Ya kita minta minimal ada sesuatu yang bisa menjadikan bukti. Ya memang kalau bisa sih, ya, itulah Allah tekankan masalah hutang piutang itu harus dicatat, biar kecil ataupun banyak. Al-Baqarah yang paling panjang satu halaman itu kan tentang dain, hutang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Terus ada wala tasamu an taktubuh saghiran wala tasamu an taktubuh saghiran wala kabiran. Jangan kalian bosan, baik besar ataupun kecil tetap catat gitu. Itu idealnya begitu. Supaya pas meninggal ya tidak ada lagi kasus yang ini ngaku-ngaku doang nih Ustaz. Ini nggak pernah nih bapak saya punya utang sama orang ini. Kenal juga kagak misalnya. Boleh jadi kita anaknya nggak kenal, tapi bapak kenal sama dia kan. Kita nggak pernah tahu. Tapi memang zaman sekarang kan yang ngeri-ngeri sedap ya. Bisa aja orang nyari kesempatan, kapan lagi nih kan. Datang. Saya dulu teman rekan bisnis bapak. Di mana? Bisnis ini. Oh bapak saya mohon maaf petani bukan pebisnis. Bohong nih udah ketahuan. Tapi kalau memang pebisnis kita kan nggak pernah bisa mengetahuinya. Ya jadi cross checknya paling mana bukti transfernya, adakah orang yang hadir ketika itu. Kalau angka kecil mungkin enggak, tapi kalau angka besar, kalaupun enggak kita tulis minimal ada saksi lah. Biasanya orang kalau dihadirkan saksi nggak jadi minjem, dicatat pakai saksi kan. Sebenarnya syariatnya begitu kan. Kalau ada orang pinjam
catat, dan ada 2 orang saksi laki-laki. 2 orang saksi ya. Jadi kalau datang, Pak, saya ada perlu ke rumah. Oh iya, ada apa? Ini mau pinjam uang. Datang aja. Habis sisa. Gitu, assalamualaikum. Datang. Waalaikumsalam, silakan duduk. Kok ada si Anu? Wah, itu dia sudah mikir dia nggak jadi. Jadi gimana Pak? Mau menjadi berapa? Nggak jadi deh. Biasanya gitu. Minjam 1 juta doang, tulis catat. Kamu siapa nih? Padahal Al-Quran memerintahkan begitu. Supaya kalau catatannya ini mungkin keliru, ada saksi. Ya, kalau kita sudah meninggal, saksi ini akan berbicara. Gitu. Idealnya begitu. Tapi kalau misalnya tanpa saksi, kita percaya kalau memang pernah punya hutang sama ini, maka bayarlah. Jangan sampai orang tua kita, nauzubillah min dzalik, hari kiamat dituntut cuma hutang yang mungkin nggak seberapa ya. Ini cuma 200.000, 500.000 yang kita sangat sanggup bayarnya gitu. Tapi kalau tidak kita bayarkan, hari kiamat kita akan melihat nauzubillah. Orang tua kita membayar hutang yang cuma 500.000 tapi dengan sholat selama 50 tahun mungkin. Ya. 50 tahun sholat cuma buat bayar hutang 500.000. Habis semua pahalanya. Karena kita, mohon maaf, kita ini kan kalau mau dinominalkan ibadah kita ya, kayaknya kecil banget dah. Saya lah terutama ya. Sholat saya itu kalau mau dirupiahkan kayaknya kecil banget. Dapat 1.000 perak aja udah syukur itu. Mulai dari takbiratul ihramnya, mungkin pikiran kemana-mananya, mungkin sholat ngebutnya, belum terburu-buru, belum macam-macam lah. Kalau dinominalkan tuh sholat kita mungkin 1.000 perak nilainya gitu. Tapi cuma 1.000 perak, 2.000 perak. Utang 500.000, butuh berapa banyak itu? 500 kali sholat. La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Maka kita bayar lah ya. Baik, jadi sikap paman-paman Rasulullah terbagi 3. Yang pertama mendukung dan beriman, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Abbas bin Abdul Muthalib. Yang kedua mendukung tapi tidak beriman. Di antaranya adalah Abu Thalib ini. Nah, yang ketiga udah nggak dukung, nggak beriman, memusuhi pula. Nah, inilah Abu Lahab. Abu Lahab. Insyaallah. Ini kalau kita ngerti sajak ya, sajak atau syair dalam bahasa Arab, itu irama, ritme surat-surat Makkiyah itu iramanya puitis sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada gitu. Rimanya itu puitis sekali. Surat Al-Lahab juga tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, ab. Sehingga anak-anak saja itu gampang dan mudah menghafalnya. Jadi dulu itu kita sampaikan tadi, Abu Lahab itu menguntit Rasul. Rasul jalan kemana nih? Pergi kemana nih? Ini Abu Lahab kurang kerjaan banget, di belakang nguntit aja. Rasul duduk di situ, ada orang ngumpul, Rasul dakwah sampaikan, Rasul pergi, orang-orang tadi dikumpul sama dia. Sini kumpul. Tadi Muhammad ngapain? Kalian tahu kan siapa saya? Ya kau pamannya dia. Saya aja nggak percaya sama dia. Kalian jangan mau percaya. Begitu setiap hari nguntit terus. Ya. Begitu turun surat Al-Lahab ini, itu kan suratnya unik sekali. Terus maknanya nyelekit. Karena dia kan hijak tadi, menghina, melecehkan orang. Begitu turun surat Al-Lahab, itu yang paling pertama hafal surat Al-Lahab, bocah-bocah, anak-anak. Anak-anak di Mekah itu hafal surat Al-Lahab. Begitu Abu Lahab lewat, langsung tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini 20 bocah tuh lari di belakangnya sambil nyanyi-nyanyi, sambil nepok-nepok gitu. Telanjangin ya, Masya Allah. Luar biasa tuh. Allah. Ya kayak Abu Lahab gila kan. Tapi dia gak gila. Wah, itu luar biasa. Makanya nanti pas wamra'atu hammalatal hatab, istrinya itu Arwah itu marah luar biasa. Karena bayangkan lakinya, suami ini orang terhormat, orang kaya, orang terpandang. Tiba-tiba kalau jalan bocah-bocah ngitik di belakang tuh sampai apa. Gila. Marah luar biasa nih Arwah ini. Maka dia bawa batu itu, dia ke Ka'bah, dia lihat ada Abu Bakar. Abu Bakar, mana temanmu itu? Hah? Siapa? Muhammad, mana dia? Kurang ajar betul dia. Ini Abu Lahab ini pamannya, lebih tua dari dia. Kok bisa-bisanya dikata-katain tabat yada dan seterusnya, sampai bocah-bocah pada ngikut-ngikut kata-katain. Mana dia? Kalau ada saya mau timpa kepalanya dengan batu. Ini nggak tahu diri, nggak marah-marah lah, namanya perempuan kan. Kalau udah marah ngeri kita. Nggak marah aja ngeri Pak, apalagi marah. Pergi. Kata Abu Bakar, ya Rasul,
Ternyata Rasul ada di situ. Ya Rasul dia nggak lihat tadi. Kok dia bisa mencak-mencak begitu? Marah-marah gitu. Kalau ada Muhammad saya mau timpa kepalanya. Padahal Rasul ada di samping Abu Bakar. Abu Bakar bingung, bengong loh. Kan ada di samping saya ini, kenapa nggak lihat? Sebagian ulama mengatakan saking emosinya arwah itu sampai nggak lihat Rasulullah. Yang kedua memang Allah jadikan hijab. Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Hijaban. Allah jadikan wa ja'alna bainahu wa bainal ladina la yu'minun. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minun bil akhirah hijaban mastura. Surat Al-Isra ayat 45. Surat Al-Isra ayat 45. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kau baca Al-Qur'an, kami jadikan dinding pembatas yang membuat orang-orang tidak beriman itu nggak bisa lihat. Luar biasa itu. Jadi Rasul ada di situ. Itu ada banyak sekali kasus dengan Arwa itu istrinya Abu Lahab. Dengan Abu Jahal. Banyak sekali kasus-kasus mereka nggak lihat Rasulullah SAW. Luar biasa ya. Dalam kasus ketika Rasul keluar hijrah itu, keluar dari rumah, 12 pemuda ngepung, nggak lihat sama sekali. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan itu penghalang, di belakang penghalang, fahum la faghshaynahum, kami tutup penglihatan mereka, fahum la yubsirun. Mereka nggak lihat, Rasul jalan nggak lihat. Wah, itu dahsyatnya kekuatan Al-Qur'an buat orang-orang beriman. Tapi ini jangan dipakai sembarangan. Debt collector datang. Ya, debt collector datang kita baca ayat itu. Begitu kita naik motor lupa bawa helm, lupa bawa dompet, ada razia di depan. Aduh gimana nih, langsung baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Prit. Permisi Pak, perlihatkan SIM dan STNK-nya. Bapak bisa lihat saya? Maksud Anda apa? Jadi Bapak bisa lihat saya, kelihatan lah. Wow, nggak benar nih kata Ustadz, katanya bisa hilang nggak kelihatan. Itu. Tapi nggak tahu ya, mungkin Bapak-bapak pernah juga dengar cerita bagaimana dulu para pejuang kita ya, itu Belanda bisa nggak lihat ya, para pejuang itu. Kayak kita, Jenderal Sudirman itu kan, dia kemana-mana itu nggak pernah lepas dari Al-Quran, di mana baca Quran terus. Konon kabarnya, ya orang-orang yang bersama beliau ikut gerilya itu menjadi saksi bahwa seringkali tentara Belanda itu nggak lihat ada di situ Jenderal Sudirman. Kayak Cut Nyadin juga begitu. Sampai kemudian akhirnya akhirnya ketahuan apa ngelihat juga, dan karena ada pengkhianat yang ngasih tahu. Itu seringkali nggak kelihatan. Wallah alam benar atau enggak, tapi Allah mengatakan begitu dalam Al-Quran tadi surat Al-Isra. Bisa saja Allah jadikan Al-Quran yang dibaca itu kelihatan. Seperti Mbah Hashim pernah juga kan datang Belanda mengepung pesantren itu Tebu Ireng. Ternyata Mbah Hashim nggak kelihatan. Padahal ada beliau di situ. Luar biasa. Karomah di antara karomah orang-orang soleh, orang-orang wali Allah itu. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang soleh yang juga mendapatkan karomahnya. Kalau ada orang mau berniat jahat kepada kita, nggak kelihatan. Yang kelihatan sama dia cuma tiang listrik. Kita aja nggak kelihatan. Taib. Ini barangkali sebagai pengantar surat Al-Lahab. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita bahas ke ayat per ayatnya. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Falyatafadhal masykuran. Ustaz, Ya. ketika
wafat ayahnya ini, apakah benar ada hadis yang ketika Rasulullah menyuruh Ali untuk sholatkanlah ayahmu dan dia menolak? Apakah ada itu lanjutan dari yang tadi? Abu Talib. Abu Thalib. Pamannya. Si Ali, si sahabat Ali radhiyallahu ini disuruh oleh Rasulullah SAW untuk sholatkan tadi, tapi dia menolak gitu. Saya nggak mau sampai 3 kali menyebut. Apakah itu sahih? Oh, saya malah baru dengar. Allah alam. Saya nggak tahu. Karena itu Coba kelanjutannya yang saya dengar di itu juga. Insya Allah nanti coba saya cek ada nggak hadisnya itu. Karena tadi Ustaz berhenti sampai situ, saya berharap sampai kelanjutannya tadi, tapi makanya saya tanya apakah benar. Oh ya itu, Allah alam. Saya belum pernah dengar itu. Menolak gitu, karena dia itu nyambung juga ke tadi Ustaz, karena si Abu Thalib ini dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan Syahadat. Tapi iya, menarik itu kalau misalnya ada riwayatnya ya. Maksud pikir Ustaz tahu? Enggak, saya belum tahu. Enggak, belum tahu. Berarti memang riwayatnya itu. Iya. Yang kalau orang munafik meninggal atau orang yang bunuh diri atau orang yang punya hutang, Rasul nyuruh sahabat, silakan kalian sholatin. Amma ana lah. Jadi Rasul nyuruh sahabat sholatin nih. Meskipun orang itu punya hutang, meskipun orang itu bunuh diri, meskipun orang itu munafik, tapi kalau dia KTP-nya Muslim, Rasul suruh sahabat untuk nyolatin. Tapi Rasul nggak mau. Iya. Boleh, orang lain boleh. Karena sholat Rasulullah berarti kan syafaat. Kalau syafaat berarti orang ini selamat nih siksa kuburnya. Maka nggak mau gitu. Iya. Cuman kalau Abu Thalib, saya nggak tahu apakah ada riwayat itu. Tapi insya Allah akan saya coba cari itu insya Allah. PR buat saya ke depan. Maksudnya bukan, saya dengar itu bukan dimandikan atau disolat, maksudnya dikuburlah ayahmu gitu. Sampai 3 kali dia nggak mau. Nggak mau, sampai 3 kali baru mau dikubur. Oh, iya nggak tahu, nanti saya cek. Dia kafir gitu katanya. Saya nggak mau ngubur orang kafir kata Ali. Padahal bapaknya sendiri gitu. Kalau muamalah boleh tapi. Sampai Apa? Kalau nguburin orang tuanya, Boleh sebenarnya, kalau menguburkan boleh. Yang penting tidak menyolati. Kalau menyolati kan tadi doa, sholat doa atau mendoakan itu nggak boleh. Tapi kalau proses pemakamannya nggak masalah. Kita datang menghadiri atau ikut memakamkan sebagai penghormatan terakhir kita kepada jenazah lah ya. Ya nggak masalah, boleh. Ya. Insya Allah nanti jadi PR buat saya Pak. Terima kasih Pak. Nggak pernah kepikiran juga sama saya itu pada situ. Karena masih sinkron sama yang tadi. Iya betul. Jazakallah khair. Taib. Ada lagi? Cukup? Ya, Ustaz. Ya. Ini terkait utang ya. Mungkin utang orang tuanya, tapi orang tuanya pernah mewasiatkan sebelum wafat kalau saya punya utang kepada ini. Iya. Tapi anaknya tidak segera membayar gitu. Mungkin dengan alasan mungkin dia belum mampu membayar. Jadi pertanyaan di situ, apakah akan menjadi penghalang juga dalam mungkin rohnya tidak sampai atau bagaimana seperti itu ya? Sebelum sampai utangnya segera membayar. Ya. Kalau dia berwasiat, maka tidak boleh harta warisnya dibagikan sebelum wasiatnya ditunaikan. Jadi kalau misalnya kan ayat-ayat tentang waris itu semuanya mimba di wasiyatin yusabiha audain. Jadi harta waris dibagikan setelah wasiatnya ditunaikan atau ada hutang. Jadi ada wasiat atau tidak ada wasiat, kalau ketahuan ada hutang, ini rumahnya, asetnya, peninggalannya dijual untuk bayar hutang. Ustaz, hutangnya 1 miliar. Rumah aset yang ditinggalkan cuma 500 juta. Jual habisin semua 500 juta, bayar. Separohnya anak-anak kalau sanggup membayar jadi birrul walidain. Kalau tidak sanggup membayar, mereka tidak berdosa. Meskipun diwasiatkan. Yang anak-anak sekarang bilang start minus. Mulai dari minus. Mulai dari minus, bukan mulai dari nol, mulai dari minus. Minus. Nah itu kita sebagai orang tua janganlah meninggalkan hutang. Ya boleh jadi orang tua hakiki, boleh jadi orang tua biologi. Kalau orang tua hakiki biologi atau ideologis. Kalau orang tua hakiki biologi ya berarti memang anak kita. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang untuk mereka. Ya, justru kita tinggalkan harta yang banyak. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas dipesankan Rasulullah. Waktu itu Sa'ad berangkat haji sakit parah. Dia merasa saya kayaknya bakal meninggal ya Rasul. Tapi harta saya banyak. Saya punya anak cuma 1 perempuan. Boleh nggak saya sedekahkan separohnya? Separoh buat anak saya. Janganlah. Yang pertama 2/3. 2/3 harta saya infakkan. 1/3 baru buat anak saya. Janganlah. Kebanyakan itu.
Setengahnya gimana kalau setengahnya? Setengahnya pun jangan. Ya. Tapi saya ingin bersedekah, harta saya banyak. Kata Rasul, jangan buat anakmu. Ya udah kalau gitu sepertiga aja deh. Ya udah sepertiga boleh. Itu juga kebanyakan tuh, kalau bisa dikurangin kurangin lagi gitu. Jadi kau tinggalkan anakmu dalam kondisi kaya, dia tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada kau tinggalkan anakmu miskin, kekurangan, sudah minta-minta. Jadi tugas orang tua itu jangan meninggalkan hutang lah, jangan sampai. Jangan meninggalkan hutang. Kalau nggak bisa meninggalkan harta yang banyak, ya minimal jangan ninggalin hutang lah. Termasuk orang tua ideologis, berarti para pemimpin. Ya sebelum dia lengser jangan ninggalin hutang lah kalau bisa. Tapi kalau misalnya dia memang ya hutang itu kan untuk membesarkan anak-anak, waktu itu ada sakit misalnya atau berobat atau pendidikan atau apalah gitu. Yang kita nggak tahu, lalu dia berwasiat berpesan, nah ini Bapak udah berusaha semaksimal mungkin untuk bayar segala macam kamu itu, dan waktu itu ada kondisi nggak punya uang, akhirnya pinjam hutang. Kalau misalnya Bapak nggak ada umur, tolong ya ini selesaikan gitu. Ya kita jual asetnya. Kalau ternyata nggak bisa, kita mampu, maka bayarlah. Itu jadi birrul walidain. Ya itu pahalanya besar. Untuk orang tuanya ada nggak menjadi rohnya tidak sampai itu kalau sempat? Kalau hutang itu dia di hadisnya di Yaumul Mahsyar. Oh dia. Yaumul Mahsyar. Jadi ditagihnya di Yaumul Mahsyar, bukan di kubur. Jadi kubur tetap berjalan seperti biasa. Kalau dia orang beriman ya sesuai tempatnya. Kalau dia orang pelaku dosa maksiat ya tempatnya begitu. Nah hutang itu di sidang nanti. Berarti kalau sudah selesai dibayar berarti di akhirat sudah aman. Oh iya, di akhirat nggak jadi permasalahan di akhirat. Kalau udah dibayar aman, mahsyar aman. Ya. Tapi kalau belum dibayar, di mahsyar akan ditagih tetap. Meskipun cuma 500 perak ditanya. Tetap ditanya. Tapi kalau alam kubur aman insyaallah. Aman. Mahsyar ya. Di mahsyar. Taib. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang taat beribadah kepadanya. Amin ya Allah. Dan kita dibantu untuk terus istiqomah dalam ketaatan itu hingga akhir hayat kita menjemput. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita dijemput oleh malakul maut, kita dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.